Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Carolina selaku dosen pengampu Statistika Pendidikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan kembali tugas yang ke-10 yaitu menghitung uji statistik non-parametrik krusial WALIS yang akan menggunakan SPSS. Kita langsung saja. Krusial WALIS itu ialah uji statistik non-parametrik atau alternatif dari one-way ANOVA, tujuannya untuk melihat perbandingan dari 3 kelompok yang independen. Di saat kita menggunakan uji ini, datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi apa yang tidak normal itu tidak menjadi permasalahan karena dilanjutkan perhitungan dengan statistik non-parametrik. Sebelumnya kita menghitung uji normalitas, tapi sebelumnya udah, terus selanjutnya kita akan menghitung data yang tidak berdistribusi normal. Kita langsung aja hitung data yang tidak berdistribusi normal dengan uji statistik non-parametrik krusial WALIS. Nah, untuk melihat digital literasi mahasiswa berdasarkan status sosial ekonomi, kita menggunakan data yang sebelumnya. Kita yang pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih non-parametric test. Nah, kemudian kita klik Legacy, Dialogs, kemudian klik yang ini, K-Independent Sample. Nah, kemudian di kolom tes variabel list ini kita masukkan total. Kemudian di grouping variabel kita masukkan status sosial ekonomi yang udah kita list sebelumnya, yaitu yang 1, 2, dan 3. Nah, kemudian kita klik difference rank, karena kode sebelumnya 1, 2, 3, kemudian minimumnya kita tulis 1 dan maksimumnya kita tulis 3. Nah, setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik yang ini, krusial WALIS, kemudian kita klik OK. Kita tunggu saja. Ini langsung outputnya keluar, muncul beberapa variabel view. Di tabel pertama ini ada namanya krusial test, di mana menunjukkan informasi jumlah rank dari masing-masing kategori status sosial ekonomi. Nah, di sini ada min ranknya, di mana min ranknya ini kita melihat rata-rata literasi digital mahasiswa ekonomi sedang. Di sini 75,50, kemudian yang rata-rata mahasiswa mampu, ini min ranknya 74,83, dan yang prasejahtera ini 52,87. Nah, dari bagian tes statistik ini yang signifikasinya 0, ntar dulu kita turunkan ke bawah. Nah, ini tes signifikasinya 0,03, maka di sini kurang dari tahap yang signifikasi 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa HO ditolak atau HI diterima dan diterima. Terus, dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang signifikan berdasarkan status sosial ekonomi, kita belum menemukan dari 3 kelompok ini yang mana signifikan. Nah, antara kelompok mampu, sedang, maupun prasejahtera. Kita baru menyimpulkan adanya perbedaan berdasarkan status sosial ekonomi. Nah, untuk secara nyata dari perbedaan 3 kelompok ini, kita tes post hoc. Nah, kita pertama klik Analyze. Kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik Independent Sample. Nah, kemudian di sini kita di objektif kita pilih yang Custom Analyze. Nah, kemudian di filesnya kita ditulis di total. Bentar, kita cari total, kita pindahkan. Kemudian untuk grupnya kita tulis kode yang status sosial ekonomi yang udah dikategorikan. Nah, kemudian untuk di setting kita klik Custom Test di sini. Nah, kemudian kita klik yang krusial WALIS yang one-way ANOVA. Kemudian kita klik run ini. Kita tunggu outputnya. Ke bawah. Nah, muncul ya Bapak Ibu di bawah ini. Nah, di mana di sini muncul beberapa tabel. Nah, di multi-phase non-parametrik terdapat para wiscoms dari status sosial ekonomi di tabelnya bahwa nilai signifikasi dari tabel hipotesis yang prasejahtera dan mampu itu nilai signifikasinya 0,74, jadi lebih dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan. Terus kalau yang mahasiswa prasejahtera yang sedang kemudian signifikasinya di sini 0,05, ini juga kurang dari 0,05, jadi bisa dikatakan signifikasinya ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu dan sedang, ada signifikasinya 1000, jadi ini jelas lebih dari 0,005, jadi tidak signifikan. Langsung kita ke Word, kemudian kita memberikan kesimpulan. Jadi kita dapat disimpulkan bahwa uji krusial WALIS ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswa dari yang 0,03 tadi. Jadi hasil post test hoc-nya juga kita dapat disimpulkan yang signifikan. Kita langsung klik aja. Jadi
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji Kruskal-Wallis menunjukkan tadi bahwa terdapat perbedaan yang disignifikan antara kelompok status sosial ekonomi terhadap digital literasi mahasiswanya tadi 0,003. Terus berdasarkan hasil uji post hoc tadi disimpulkan bahwa perbedaan signifikan tadi itu 0,05. Jadi ditemukan, dulu kita balik ke ini yang Kruskal-Wallis, ditemukan sedang adanya perbedaan min 54 dan 45. Kita langsung tulis, kasih kesimpulan di sini. Perbedaan nggak signifikan ditemukan 0,05. Tadi yang mahasiswa sedang mediannya 54. Terus prasejahtera tadi mediannya 51. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan. Tadi 0,74 ya. Kelompok mampunya mediannya 55 dan prasejahtera. Tidak ada perbedaan yang signifikan. Signifikansinya tadi 1000, ingat saya. Terus mahasiswa mampu dan mahasiswa ekonomi sedang. Lanjutkan. Ekonomi sedang dapat disimpulkan latar belakang ekonomi mahasiswa hanya kelompok sedang dan dengan prasejahtera yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat digital literasi. Ada perbedaan juga dengan literasi pada mahasiswa dengan status sosial ekonomi sedang, terus dan status sosial ekonomi prasejahtera. Dan tidak pula ada perbedaan yang signifikan antara digital literasi mahasiswa dengan status sosial ekonomi mampu dan mahasiswa dengan status ekonomi sedang. Oke, kesimpulan akhirnya bahwa status sosial ekonomi mahasiswa mempengaruhi literasi digital mahasiswa yang hanya pada mahasiswa ekonomi sedang dan prasejahtera. Mahasiswa dengan ekonomi yang sedang dan prasejahtera. Oke. Nah, baik, itu saja yang saya dapat simpulkan dari hasil uji Kruskal-Wallis dan juga uji post hoc. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu dosen Feni Carolina MAT Solo. Ini selesai. Matikan dulu.